Bukan lamanya, bukan banyaknya, bukan panjangnya atau 94 tahun, dan juga bukan meriahnya, bukan momen yang berbeda yang dalam keadaan sekarang diulang tahuni, tapi lebih kepada sebenarnya apa kualitas dari kita merayakannya itu, makna dari perayaannya itu. Ambil contoh, ada banyak sekarang rumah sakit yang baru muncul saja luar biasa bertugas nangani COVID-19. Dan juga ada banyak dokter-dokter muda atau nakes muda-muda luar biasa beraninya dan sampai mengorbankan nyawanya dia melayani. Padahal ada banyak yang senior dan seterusnya takut untuk menangani ini, bahkan menghindar. Tapi banyak yang masih muda dan seterusnya ada yang berani. Jadi bukan soal banyaknya, panjangnya atau kesempatannya, tetapi bagaimana sebenarnya berkualitas, bermutu kiprahnya, terutama kepada Tuhan dan juga kepada sesama yang tidak bisa dipisahkan, dilepaskan. Ada rumah sakit yang khusus belum dibuka, sekali dibuka hanya untuk pandemi, sudah nggak dapat apa-apa, tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang sangat bermutu dalam menjalankan tugas dan pelayanan atau juga membuat sesuatu. Sekarang saya senang sekali melihat banyak umat kita yang sudah aktif di gereja, datang dan juga sudah berani karena juga aturannya sudah diperbolehkan. Ada yang tidak bisa karena mungkin sudah dipanggil Tuhan. Ada yang tidak bisa karena sakit. Tapi ada yang tidak bisa juga bukan karena ini sudah terlalu enak dengan misa online. Sebenarnya bagaimana kualitas sekian lama kita mendekati Tuhan atau juga melayani sesama dan seterusnya. Maka katedral ini juga yang berulang tahun sekian lama, apakah banyak orang yang datang ke sini bertobat? Banyak orang yang datang ke sini menjadi baik dan kudus. Banyak orang yang berdoa di tempat ini juga menjadi pembawa damai dan berguna. Atau bahkan berani berkorban, tidak mencari untung kembali ketika kita hadir di sini dan berdoa di sini. 94 adalah mungkin kalau dikatakan waktu yang singkat-singkat, tapi kalau dikatakan waktu yang panjang-panjang, bagaimana sebenarnya sekian lama ini? Apakah masih? Pokoknya ciri khas kalau dirajai oleh Kristus, itu oleh gereja, semangatnya cuma satu, pelayanan kepada sesama, membuat damai kepada yang lain, berbagi kasih kepada yang lain. Sebetulnya di situ, itu yang kalau mau dirajai oleh Kristus. Sekali lagi ada banyak kalau kita mendengar sudah sekian lama otaknya pada pinter-pinter semua di satu perguruan tinggi dan seterusnya, masih ada tawuran. Maaf, itu sekelas primitif. Kalau ada orang sedikit saja keganggu dengan hatinya, sedikit saja dan adu domba satu dengan yang lain, itu bukan dirajai oleh Kristus. Kita akan yakin sekali orang yang dirajai oleh Kristus atau gereja yang dirajai, dipimpin oleh Kristus, pembawa damai. Tidak juga untuk eksklusif satu dengan yang lain, memisah dan memecah belah atau apa saja, itu yang menjadi ciri khas. Nah, kita juga bukan berapa tahunnya, kesempatan panjang lebarnya, tapi lebih kepada betulkah tempat ini menjadi sesuatu yang menguduskan, menjadi sesuatu hal dan seterusnya dan seterusnya. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama tadi dengan juga Injil, atau bahkan kita juga pernah mendapatkan Kristus sendiri, itu ada pimpinan. Pimpinannya itu adalah kalau yang Yesus, Pilatus. Dan sekarang sini ada raja dari Daniel. Kita melihat bukan rajanya. Kalau kita sekali lagi melihat ada banyak raja yang otoriter sudah selesai.
berarti kesalahan dan dosa ada di pimpinan itu. Tetapi kalau rajanya sekali lagi tidak berani memutuskan apa-apa, kita melihat ada pembisik-pembisiknya di sebelahnya. Kita bisa melihat Pak Jokowi baiknya kayak apa. Kalau ada sesuatu kejahatan, pasti di samping-sampingnya. Siapa pembisik-pembisiknya? Siapa yang pengurusnya? Siapa di sekitarnya? Atau orang dekat dan mungkin kelompok atau keluarga dan sebagainya. Siapa penasehatnya? Disitulah sebenarnya kepemimpinan kalau sudah hanya ingin kemuliaan diri, mencari harta benda, mencari keuntungan di suatu tempat, entah negara, pemerintahan, entah itu gereja, entah rumah sakit, entah apa saja. Kalau masih mencari itu, sekali lagi, ini bukan memohon kepemimpinan dari Kristus Raja itu. Daniel juga sama, ketika punya raja, tapi dia cuci tangan, nggak berani. Tapi setelah tahu benar, baru dia tegas dan seterusnya. Pilatus sama, Kristus harus dikorbankan. Kesalahan dan dosa atau kejahatan yang dilakukan terus-menerus, biasa dan berulang-ulang, nanti akhirnya menjadi manusia itu tidak tahu itu betul atau itu baik atau tidak, atau menganggap semuanya benar, atau kalau apa saja kalau membela diri benar. Dan ini yang terjadi di tempat kita itu banyak sekali yang seperti itu. Sudah ketahuan betul-betul salah, jahat dan dosa, tetapi tetap dilakukan karena dia merasa sudah berlaku terus-menerus. Terlebih lagi banyak orang yang baik, hebat, tapi diam. Karena takut, tidak berani. Udah tahu itu salah, jahat dan dosa, tetapi diam. Ini semakin membenarkan, semakin membuat sesuatu hal, dan sama aja sebetulnya dia pelaku-pelaku atau juga penjahat atau pendosa. Sampai kita tahu tapi diam dan tidak berani. Dan tidak berani itu bukan hanya bersuara, tetapi juga untuk memperjuangkan itu. Ini sebetulnya menakutkan sekali. Maka sangat heran sekali orang bisa berpikir dengan matang. Orang sebetulnya juga banyak sekali berbuat sesuatu baik, bahkan berdoa sekian banyak. Sedikit kesinggung saja bisa jotos, bisa juga saling menjatuhkan, bisa juga saling membunuh atau menyakiti satu dengan yang lain. Maaf, ini bukan kerajaan Kristus. Tadi saya sampaikan kerajaan Kristus adalah membawa damai, berbagi kasih, dan juga melayani satu dengan yang lain demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita juga sama di sini, gereja dan atau disebut dengan kerajaan Allah. Janganlah takut, janganlah mencari sesuatu di dalam dan di tempat ini yang sebenarnya untuk pelayanan dan berbagi baik. Bukan mencari sekali lagi karier. Maka sangat dibedakan sekali kerajaan di dalam kerajaan Kristus. Gereja, saya juga meyakini semakin tinggi kedudukan di gereja Katolik, semakin menjadi pelayan, bukan semakin dimuliakan, semakin sedih, semakin sakit, semakin berani berkorban dan menderita. Berbeda dengan tempat-tempat lain dalam arti kata kayak pemerintahan ataupun yang lain, itu dikejar karena demi harta benda, kedudukan, pangkat, puji-pujian, kemuliaan. Jadi kalau sampai nyari di gereja seperti itu pasti ada sesuatu hal. Maka coba kita renungkan, kepemilihan di gereja adalah kepemilihan Tuhan sendiri. Kalau saya sampaikan sekarang mungkin ada pengangkatan atau pelantikan DPP atau juga prodiakon. Apapun itu, benarkah kita ini dipilih Tuhan untuk melayani, untuk membuat damai, untuk berbagi kasih dalam kerajaannya? Atau malah sebaliknya, saya hanya pengen diangkat di sana sini dan kelihatannya sibuk dan seterusnya, tapi tidak bekerja apa-apa, tidak melayani apa-apa, tidak berbagi apa-apa.
Bahkan tidak mengikuti Kristus hanya demi untuk kemuliaan dirinya, atau bahkan sebaliknya malah menjadi troublemaker di satu tempat, ingin berkuasa. Ini lain sekali dengan hal-hal tersebut. Maka di gereja Katolik, terutama di katedral ini juga, kalau ada kesuksesan suatu gereja, ada suatu keberhasilan, ada kemajuan dan lain-lain, itu seluruhnya, baik pastor paroki, baik semua pastor, baik semua biarawati, dan juga umat, dan juga uskupnya. Jadi tidak ada nanti akan ditinggikan dan dimuliakan adalah satu kelompok tertentu atau pimpinannya, tidak. Jadi kalau mau berjuang bersama-sama semuanya. Ini kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kemarin hari Minggu kami mencari dana untuk keuskupan di Batang dan di Pekalongan, orang-orang di sana dan seterusnya. Luar biasa semangat mereka yang sudah berumur, dengan kata-kata yang bagus sekali. Ya, sisa umur kita kan tinggal 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, sehingga kita harus sekali lagi sekarang berbuat baik dan sebagainya. Saya mengatakan sayang sekali kalau dibilang sisa. Bukan sisa, tetapi kualitas atau optimalkan umur yang ada sekarang. Mau itu yang tua, mau yang muda, sama saja, nggak ada yang tahu. Orang sampai nanti dalam Injil juga dikatakan akan ada sesuatu ketakutan yang besar sekali ketika kita harus menghadap Allah. Siapa yang tahu akan kita mati kapan? Siapa yang tahu kita juga nggak kena COVID tapi kena yang lain? Jadi bukan soal sekarang umurnya sudah. Jadi umur yang itu bukan sisa. Ini harus dikualitaskan. Yang dulunya sekian lama saya mencari uang, mencari dana dan sebagainya, sikut sini, sikut sana, dan seterusnya. Sekarang saya sudah punya. Kualitaskan itu yang tinggal sisa sedikit. Bukan sisanya umur, tapi kualitaskan itu bagus, itu kesempatan. Jadi umur yang kurang lebih mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau juga yang muda atau dan seterusnya, tidak jadi masalah. Itu menjadi kualitas umur-umur kita yang sebenarnya dikasih kesempatan oleh Tuhan, dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk terus lagi, itu lebih dikualitaskan. Kita masih ada nih. Jadi jangan dipikir kita tambah umur itu semakin kita tambah panjang umur, tapi kita mengurangi umur. Nah, mengurangi inilah sebetulnya jadi optimal kualitas mutu. Yang dulunya sudah nggak mikir-mikir gereja, sekarang mikir gereja. Yang dulu nggak pernah mikirin sesama, sekarang mikirin sesama. Yang dulu nggak pernah berbagi, saat ini saya punya kesempatan untuk berbagi sebelum terlambat. Jadi sama juga dengan sekali lagi entah prodiakon, entah DPP dan sebagainya, bukan sisa umur Anda. Kalau sisa ya namanya sisa, seenaknya. Tapi ini sisa umur yang kualitas, optimal, yang luar biasa. Saya masih dikasih kesempatan, saya masih diberi kepercayaan dari Tuhan untuk terus. Buatlah kualitas yang mungkin sedikit itu. Saya tidak pernah tahu. Dan juga jangan berpikir hanya orang-orang tua saja yang sisa umurnya sedikit. Orang-orang muda pun, bahkan sekarang Paus Fransiskus menekankan orang muda supaya membiasakan diri juga untuk dekat dengan Tuhan. Maka sangat dipercaya. Kemarin juga ulang tahunnya OMK kaum muda itu pas Kristus Raja. Jadi luar biasa sebenarnya diingatkan untuk kaum muda juga. Kita nggak pikir, jangan sampai bisa jadi nggak kayak seperti kita yang sudah sampai nanti 70, 80, nggak ada yang tahu. Jangan-jangan cuma sedikit, tapi semudah, sedini mungkin kita dikasih kesempatan, bukan sisa umur, tapi kualitas yang diberikan oleh Tuhan, kita kasih yang optimal. Jadi sekarang juga kalau ada prodiakon yang akan dilantik, bukan sisa, optimalkan kesempatan dan juga kepercayaan Tuhan kepada Anda semua. Dengan bertambah, oh masih dikasih kesempatan, buatlah optimal. Yang dulunya tidak pernah, sekarang menjadi pelayanan, sekarang berbagi, memberi, sekarang berbuat damai dan kasih kepada yang lain. Marilah saudara-saudara yang terkasih,
kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kepercayaan, maka peringatan juga untuk ulang tahun gereja ini, semoga lebih atau keuskupan ini menjadi lebih berkualitas, bermutu. Selanjutnya kita tidak pernah tahu kapan, atau masih sisa atau tidak, tapi paling tidak kita masih diberi kepercayaan terus-menerus, kesempatan terus-menerus, hal yang berkualitas dari Tuhan untuk kita jalankan. Kita mau dirajai oleh Kristus dengan damai, dengan kasih, pelayanan, dan tentunya juga takut akan Allah. Amin.